Jika Anda suka, pastikan untuk berlangganan channel YouTube kami, Ringkas Viral. Klik tombol di bawah. Pernah kebayang nggak sih setelah capek-capek sekolah bertahun-tahun, dapat ijazah, malah jadi susah cari kerja? Kedengarannya aneh ya, tapi inilah teka-teki besar yang mau kita bongkar hari ini. Paradoks pengangguran terdidik di Indonesia. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kan dari dulu kita selalu percaya kalau ijazah itu tiket emas buat dapat karir impian. Tapi gimana kalau kenyataannya, datanya bilang sesuatu yang beda? Siap-siap ya, karena jawabannya mungkin nggak seperti yang kita duga selama ini. Oke, kita langsung lihat angkanya aja. Grafik ini, jujur, benar-benar ngebolak-balikin logika kita. Coba lihat deh, lulusan SMK yang katanya paling siap kerja, justru jadi juara pengangguran dengan angka tertinggi. Ironis banget kan? Mereka yang didesain buat langsung terjun ke industri, malah paling banyak yang nganggur. Ini bukan sekedar angka, ini anomali besar. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Yuk, kita bedah bareng-bareng paradoks ini. Kita cari tahu kenapa ijazah yang seharusnya jadi kunci pembuka pintu, buat banyak orang malah terasa kayak tembok penghalang. Nah, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, mereka yang pendidikannya mungkin nggak setinggi itu, cenderung akan ambil pekerjaan apa aja untuk bertahan hidup. Makanya mereka cepat banget terserap ya, walaupun kebanyakan di sektor informal. Di sisi lain, para lulusan terdidik punya kemewahan untuk pilih-pilih, nungguin pekerjaan formal yang ideal. Masalahnya, kursi buat kerjaan idaman itu terbatas banget. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ke akar masalahnya. Ini bukan cuma soal kebanyakan lulusan, tapi tentang adanya gap yang gede banget antara apa yang diajarin di sekolah sama apa yang sebenarnya dicari oleh industri saat ini. Masalah pertama itu namanya mismatch horizontal. Gampangnya gini, ijazahnya jurusan apa, kerjanya di bidang apa, nggak nyambung sama sekali. Coba bayangin, 4 tahun belajar ilmu pertanian, pas lulus malah kerja di bank ngitungin duit. Dan ini bukan kasus langka loh, ini terjadi ke lebih dari separuh lulusan di beberapa sektor. Ini bukti nyata betapa putusnya sambungan antara kampus dan dunia kerja. Selanjutnya ada mismatch vertikal, atau yang lebih gampang kita sebut over education. Nah, ini kejadian di mana seorang sarjana akhirnya ngerjain tugas yang sebenarnya cukup buat lulusan SMA. Efeknya double loh, si sarjana jadi merasa kemampuannya sia-sia, dan di saat yang sama, dia ngambil jatah pekerjaan lulusan SMA. Persaingannya jadi nggak sehat di level bawah, dan ini dialami lebih dari sepertiga anak muda kita. Dan analogi ini benar-benar pas banget buat ngegambarin betapa nggak efisiennya fenomena over education tadi. Keterampilan super canggih yang dipelajari bertahun-tahun dengan susah payah di kampus, cuma dipakai buat tugas-tugas simpel. Benar-benar sebuah pemborosan potensi yang luar biasa. Coba kita lihat lebih dalam kasus SMK. Kenapa mereka paling tinggi? Ya karena ada masalah struktural. Kurikulumnya ketinggalan zaman. Di sekolah masih belajar mesin manual, padahal di industri udah pakai mesin otomatis CNC. Fasilitas bengkelnya juga seringkali seadanya. Belum lagi, terlalu banyak yang buka jurusan aman, kayak administrasi kantor, yang akhirnya lowongannya malah direbut sama sarjana-sarjana yang overqualified tadi. Serba salah kan? Jadi, ini bukan cuma soal salah jurusan aja ya. Ada yang namanya kesenjangan keterampilan atau skills gap. Dunia industri sekarang tuh butuh banget orang yang jago analisis data, bisa berpikir kritis, pinter komunikasi. Sayangnya, skill-skill krusial ini seringkali nggak diajarkan atau dinilai di sekolah. Jadinya, pas lulus, banyak yang kosong, nggak punya bekal yang relevan. Oke, setelah dengar semua masalah tadi, mungkin kamu jadi mikir, terus ngapain sekolah tinggi-tinggi? Eits, tunggu dulu. Karena datanya nunjukin dengan sangat jelas, jawabannya adalah iya, pendidikan itu masih sangat penting, dan alasannya kuat banget. Yuk, kita jawab langsung keraguan yang mungkin muncul gara-gara angka pengangguran tadi. Apa benar waktu dan biaya buat kuliah itu ujung-ujungnya sia-sia? Coba kita lihat apa kata data soal pendapatan deh. Nah, bagian ini yang paling menarik nih. Tabel ini nunjukin nilai investasi jangka panjang dari pendidikan. Mungkin benar, nyari kerjaan pertama itu susah, tapi coba lihat potensi penghasilan seumur hidupnya. Lulusan universitas rata-rata gajinya bisa 3,1 kali lipat dibandingin lulusan SD. Ini beda jauh banget. Jadi, poin utamanya di sini. Seorang pemegang gelar sarjana secara rata-rata punya penghasilan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan seseorang yang cuma lulusan SD. Ini bukti konkret kalau pasar kerja itu masih sangat menghargai investasi pada diri sendiri lewat pendidikan. Dan ini bukan cuma soal duit yang lebih banyak ya. Ini soal akses ke pekerjaan formal, dapat jaminan sosial kayak BPJS, dana pensiun, punya jenjang karir yang jelas. Pendidikan itu pada dasarnya adalah eskalator buat naik kelas sosial dan tameng dari ketidakpastian ekonomi.
Oke, kita udah paham masalahnya. Kita juga tahu kalau pendidikan itu tetap penting. Sekarang pertanyaannya, solusinya apa? Yuk kita lihat gimana caranya Indonesia bisa nyambungin lagi dunia sekolah sama dunia kerja dengan belajar dari negara-negara yang udah berhasil. Kita nggak perlu mulai dari nol kok, udah ada contoh suksesnya. Di Jerman, anak SMK itu 70% waktunya magang beneran di perusahaan, cuma 30% di kelas buat teori. Di Singapura, pemerintahnya ngasih modal belajar seumur hidup biar warganya bisa terus upgrade skill. Dan yang paling penting, di Swiss, jadi ahli las itu sama kerennya, sama bergengsinya kayak jadi pengacara. Ini bukan cuma soal ngubah sistem, tapi juga ngubah cara pandang kita. Terus, apa langkah konkret buat Indonesia? Pertama, kasih insentif pajak yang gede buat perusahaan, biar mereka mau terima anak magang. Kedua, libatkan industri, misalnya lewat Kadin, buat ikut nentuin kurikulum. Jangan sekolah jalan sendiri. Ketiga, program kayak Kartu Prakerja harus lebih fokus ke skill-skill digital yang lagi dicari banget. Dan terakhir, yang paling fundamental, kita harus bareng-bareng hapus stigma kalau sekolah vokasi itu pilihan kelas 2. Keahlian itu sama berharganya dengan gelar. Pada akhirnya, menyelesaikan paradoks ini tuh bukan pilihan, tapi keharusan. Karena ini yang akan menentukan apakah bonus demografi kita, jutaan anak muda Indonesia ini, akan jadi aset terbesar bangsa atau malah jadi beban. Masa depan bangsa kita benar-benar bergantung pada kemampuan kita menghubungkan generasi terdidik ini dengan pekerjaan yang bermakna. Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!